Ada harapan baru nih buat sepak bola Indonesia, dan nama di baliknya adalah John Herdman. Tapi dia bukan sekedar pelatih biasa. Kali ini kita bakal bongkar kenapa arsitek asal Inggris ini lebih dikenal sebagai pembangun tim dari fondasi, bukan cuma cari kemenangan instan. Nah, kita harus mulai dari kutipan ini karena ini benar-benar intinya filosofi John Herdman. Dia itu bukan pesulap yang datang buat kasih kemenangan kilat. Dia adalah seorang arsitek, seorang pembangun sejati. Oke, jadi pertanyaannya simpel aja. Siapa sih John Herdman ini? Terus, apa blueprint yang dia bawa? Dan yang paling penting, rencananya buat skuad Garuda kita tuh apa? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita masuk bagian pertama. Sang nahkoda baru tiba. Jadi, buat ngerti visinya, kita harus lihat dulu dari mana dia memulai perjalanannya. Lahirnya sih di Inggris ya, pusatnya sepak bola Eropa. Tapi karirnya justru ditempa jauh banget dari sorotan. Dia itu mulai dari nol, bener-bener dari nol, di Selandia Baru. Di sana dia bangun reputasinya dengan ngelatih timnas wanitanya. Nah, ini nih bagian yang paling seru, filosofinya. Karena kalau mau ngerti Herdman, kita harus sadar, sukses dia itu bukan cuma soal taktik, tapi soal fondasi mental yang super kuat. Ini dia nih blueprintnya. Ada 3 pilar utama. 1, disiplin. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. 2, visi jangka panjang. Dia itu mikirnya bukan buat pertandingan besok, tapi gimana caranya tim ini bisa lolos ke turnamen besar bertahun-tahun dari sekarang. Dan yang ketiga, yang paling penting, mental juara. Nanamin ke kepala pemain kalau mereka itu bisa menang lawan siapa aja. Dan yang bikin dia beda, itu konsepnya soal manajemen manusia. Jadi gini, buat dia, sebelum ngomongin formasi atau taktik di lapangan, orangnya dulu yang harus beres. Tim yang solid, pemain yang percaya diri, itu fondasinya. Taktik, itu ngikutin belakangan. Soal permainan di lapangan, dia itu nggak kaku sama sekali. Filosofinya modern dan pragmatis. Maksudnya, dia nggak maksain satu gaya main. Justru dia lihat dulu, oke, pemain yang ada kayak gimana nih? Baru deh dia racik strategi yang paling pas. Biasanya sih fokusnya ke transisi cepat dan pertahanan yang disiplin banget. Oke, teori sih kedengerannya keren ya. Tapi gimana prakteknya? Nah, sekarang kita lihat buktinya. Gimana blueprint ini benar-benar sukses besar pas dia pegang Kanada. Nah, ini ceritanya jadi seru. Jadi kan dia sukses banget tuh sama timnas wanita Kanada. Tiba-tiba dia ditunjuk buat ngelatih timnas prianya. Wah, langsung deh banyak yang ragu. Dianggap aneh, dianggap beresiko. Masa sih pelatih tim wanita bisa sukses juga di tim pria? Tapi coba deh lihat perjalanannya. Dari mulai menempa diri di Selandia Baru, terus bawa tim wanita Kanada dapat medali Olimpiade. Gila kan? Puncaknya, dia jawab semua keraguan itu. Timnas pria Kanada dibawanya lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Intinya gini, dia itu ngambil tim yang tadinya dipandang sebelah mata, terus diubah jadi tim yang disegani di level dunia. Ini bukti nyata kalau metodenya itu bukan omong kosong, beneran jalan. Dan sekarang sang arsitek ini punya proyek baru. Mungkin proyeknya yang paling menantang, Timnas Indonesia. Yuk kita lihat apa aja sih yang bakal dia hadapin di sini. Nah, di Indonesia ini situasinya unik banget. Di satu sisi potensinya itu luar biasa. Kita punya supporter paling gila di dunia, talenta muda bejibun, sama semangat nasionalisme yang nggak ada duanya. Tapi, di sisi lain, tantangannya juga nggak main-main. Ekspektasi publik yang selangit, jadwal padat, plus harus adaptasi sama budaya baru. Ini benar-benar kayak pedang bermata dua yang harus dia kelola. Tapi, ada satu hal yang bikin kita bisa optimis. Apa itu? Ya rekam jejaknya sendiri. Pengalaman dia di Kanada itu nunjukin kalau dia udah biasa banget kerja di bawah tekanan gede dan harus adaptasi di lingkungan yang sama sekali baru. Oke, jadi dengan semua itu, apa sih yang sebenarnya bisa kita harapin dari era John Herdman ini? Coba kita tarik benang merahnya. Jadi mungkin kita jangan langsung ngarepin menang di pertandingan besok ya, tapi fokusnya itu ke hal-hal yang lebih mendasar. Pertama, bangun identitas main yang jelas. Jadi kita tahu, oh ini gaya mainnya timnas. Kedua, disiplin yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ketiga, mentalitas pantang menyerah. Tim yang bakal berjuang habis-habisan sampai detik terakhir. Ujung-ujungnya, ini tuh bukan cuma soal taktik atau pengalaman loh. Kedatangan John Herdman itu bawa sesuatu yang lebih gede, harapan. Harapan kalau sepak bola Indonesia akhirnya bisa dibangun dengan benar, lebih terstruktur, dan lebih pede.
Sebuah perjalanan baru udah dimulai, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi siapa pelatihnya. Tapi, mampukah sang arsitek ini dengan semua blueprint dan pengalamannya beneran bawa Garuda kita terbang lebih tinggi? Ya, kita lihat saja nanti.